Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita semua, sahabat sapi. Saya Dr. Irfan dari Barokah Farm Kediri. Untuk kali ini saya akan membahas tentang topik yang sedang in ya, lagi hangat dibicarakan, yaitu tentang kambing bur maupun kambing cross bur sebagai kambing pedaging, tapi kenapa kok mahal? Ya, saya akan coba mengupas benang kusut ini. Jadi begini ceritanya. Memang benar untuk kambing bur itu masuk ke Indonesia memang untuk kambing pedaging. Itu benar. Asal dari Afrika, banyak dikembangkan di Australia, dan kita di Indonesia banyak ambil dari Australia karena memang sudah ada MOU tentang ekspor impornya. Dan selain itu memang biaya ongkos kirimnya jauh lebih murah kalau kita mendatangkan dari Australia. Sebagai catatan saja, untuk saat ini untuk impor masuk di Indonesia kurang lebih harga sekitar 30 jutaan ya. Itu pun masih usia sekitar 1 tahun. Nah, seperti itu. Nah, terus akhirnya kita jauh masuk lebih dalam. Orang bertanya-tanya, kambing bur ini kan kambing pedaging, tetapi kenapa harganya kok sampai puluhan juta? Ada yang sampai 40 juta, ada yang bahkan sampai 50 juta loh. Semahal itu tapi kok kambing pedaging. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi gini, mahal itu dalam takaran dia sebagai bibit unggul ya, bukan sebagai produk akhir yang akhirnya dipotong. Jadi harus dibedakan. Kalau kita campur aduk ya nggak akan bisa, benang kusut ini diurai nggak akan bisa. Jadi kita ambil perumpamaan seperti ini. Untuk saat ini harga jagung itu 1 kilonya 5.000. Itu yang umum kita beli di pasaran untuk konsumsi sehari-hari, untuk pakan ternak atau untuk bahkan untuk mungkin konsumsi kita sehari-hari dibuat produk olahan. Tetapi kalau kita bicara benih jagung, itu 1 kilonya bisa sampai 80.000 yang untuk benih unggul. Nah, kenapa di sini terletak perbedaan jauh? Karena yang satu itu adalah jagung yang untuk konsumsi, yang memang dihasil akhirnya dari bibit yang tadinya 80.000. Jadi yang bibit 80.000 itu nantinya kalau ditanam hasilnya akan melimpah dan siap untuk dikonsumsi dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu 5.000 per kilo. Di kambing bur pun seperti itu kasusnya. Jadi di kambing bur, kenapa kambing bur itu mahal dan kenapa banyak orang yang ingin beli dan berani breeding dengan kambing yang mahal? Ya karena pertimbangannya seperti itu. Kalau kita mau nyetak bibit atau kita mau nyetak kambing unggul, berarti kita harus beli bibit yang unggul. Seperti halnya kalau kita mau menanam jagung, kan kita tidak mungkin beli jagung yang 5.000 per kilo terus kita tanam. Bisa dipastikan hasilnya tidak akan maksimal. Itu alasannya. Di kambing pun seperti itu. Kalau kita mau breeding, kita mau mencetak kambing pedaging yang bagus, ya tidak mungkin kalau kita beli kambing yang untuk potong terus kita ternak. Nantinya kan kita akan rugi waktu, akan rugi energi, rugi biaya operasional yang tinggi, tetapi hasilnya tidak maksimal. Sehingga itulah sebabnya kambing bur walaupun kambing mahal tetap disebut kambing pedaging, karena genetik dari bur itu memang bagus, ADG-nya tinggi, karkasnya tinggi, sehingga dia layak dijadikan kambing pedaging. Tetapi yang perlu diingat adalah bukan kambing yang impor puluhan juta itu datang di Indonesia terus dipotong, tidak seperti itu. Tetapi kambing full blood yang harganya puluhan juta itu masuk di sini, kita silangkan dengan kambing lokal, sehingga anak-anaknya diharapkan ada genetik bur di dalamnya, sehingga kualitas kambingnya adalah kambing pedaging. Kira-kira seperti itu biasanya. Contohnya seperti ini yang bisa rekan-rekan lihat di belakang. Nah, ini adalah contoh kambing cross bur. Jadi hasil silangan dari kambing betina lokal dengan kambing full blood. Nah, inilah yang disebut kambing pedaging, karena sudah
tercampur dengan gen lokal, sehingga nilai jualnya bisa kita sesuaikan dengan nilai keekonomisan di Indonesia. Ya, sudah dilihat kan? Oke. Nah, rekan-rekan semua sudah lihat kan? Nah, jadi penjelasan tentang kambing bur sebagai kambing pedaging, walaupun secara singkat tadi, semoga bisa membuka wawasan bagi rekan-rekan semua untuk tetap semangat dan selalu memajukan peternakan kita untuk kemajuan peternakan kambing dan domba di Indonesia. Oke, rekan-rekan semua, ini tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan kirim ke WA admin atau tulis di kolom komen. Untuk pesan saya yang terakhir, apapun ternak kita, apapun jenis kambing maupun domba kita, tetap semangat untuk memajukan peternakan Indonesia. Jangan menyerah, selalu maju terus dan semangat untuk kemajuan peternakan Indonesia. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.